Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa online yang berbahagia, di antara pertanyaan yang masuk dari netizen adalah berkaitan dengan kesunahan puasa Syawal. 1. Apakah kesunahan puasa Syawal itu harus dilakukan 6 hari secara berturut-turut? Kemudian yang kedua, berkaitan apakah kita itu memilih tetap berpuasa sementara saat silaturahim halal bihalal di tetangga, di saudara dan rekan yang lainnya, ternyata keluarga atau tuan rumah itu sangat keberatan karena kita bersikukuh untuk berpuasa, tidak mau menikmati hidangan yang disampaikan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW sudah menyabdakan dalam riwayat Imam Muslim, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittam min syawal kana kasyamid dahri. Prinsipnya, siapa saja yang sudah berpuasa Ramadan kemudian disusul dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka ia sebagaimana telah melakukan puasa setahun penuh. Ini prinsipnya. Kalau pelaksanaannya bagaimana? Apakah harus berturutan atau tidak? Maka ya lebih baik sebenarnya secara prinsip lebih baik pokok sudah melewati tanggal 1 Syawal, tanggal 2 itu adalah mulai berpuasa. Kenapa demikian? Karena itu kita mutabadir atau cepat-cepat melaksanakan sunnah baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa puasa 6 hari bulan Syawal untuk menyempurnakan puasa kita Ramadan selama 1 bulan penuh. Apakah harus dilakukan secara berturut-turut atau tidak? Maka dalam hal ini tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Artinya kita tanggal 2 bisa puasa, nanti tanggal 3 tidak, tanggal 4 puasa lagi, tidak lagi, atau tanggal 1, 2, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10 kita tidak melakukan puasa Syawal, baru nanti sudah selesai silaturahim ke handai taulan kepada sanak kerabat, mitra dan yang lain sebagainya, kemudian kita baru puasa ketika semua acara halal bihalal itu sudah selesai. Ini juga tidak masalah. Lalu berikutnya yang berkaitan ketika terjadi pertentangan antara kita puasa dan keberatan tuan rumah yang kita datangi saat lebaran, keberatan terhadap puasa kita karena sudah disediakan hidangan yang cukup banyak, yang cukup nikmat bagi kita yang sedang bertamu. Ini bagaimana? Maka kalau merujuk beberapa akhlak dari para ulama, dari para sahabat, dari para kiai, ini lebih baik ketika dalam posisi kita puasa sunnah Syawal, kemudian kita bertamu dan tuan rumah ternyata keberatan atas puasa kita, lebih utama adalah tetap kita tidak berpuasa alias membatalkan puasa Syawal. Puasa bisa dilaksanakan di esok hari, di waktu berikutnya. Pada saat itu ibadah yang terbaik adalah memberi kelegaan terhadap tuan rumah yang telah menyediakan berbagai hidangan untuk tamu-tamunya, di antaranya adalah kita. Satu teladan adalah di antaranya saya pernah mendapatkan kisah dari guru saya di Lirboyo. Suatu kali bersama santrinya pada acara di luar, akhirnya makan-makan. Karena santri ini sedang puasa, maka dia mempertahankan dirinya untuk tidak berpuasa. Dan kiai tahu, akhirnya ditegur, kamu sekarang makan, kamu puasa, kamu itu adalah karena menuruti nafsumu supaya dianggap berpuasa saat orang sedang makan. Sekarang ibadah yang terbaik bagi kamu adalah makan bersama. Kamu batalkan puasa sunnah kamu, sekarang makan bersama karena sudah diberi hidangan yang cukup komplit, cukup nikmat yang sudah diada-adakan oleh tuan rumah. Jadi ibadahnya pada saat itu yang terbaik adalah idkhalus surur, memberi kelegaan kepada tuan rumah untuk makan bersama-sama meskipun sedang menjalankan kesunahan berpuasa. Di antaranya pada hari raya Idul Fitri ini adalah kesunahan puasa Syawal
6 hari untuk melengkapi bulan Ramadan. Awalnya heran terkait petunjuk dari guru saya ini. Tapi ternyata ketika kita baca kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf, kita akan menemukan banyak teladan. Di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin, di sana Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan pernyataan Ibnu Abbas dalam hal ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan min afdhalil hasanat ikramul julasa bil iftar. Termasuk kebaikan, termasuk amal soleh yang levelnya tinggi itu adalah ikramul julasa bil iftar, yaitu memuliakan teman sepergaulan, memuliakan teman satu majelis, memuliakan teman yang bersama-sama kita dengan kita membatalkan puasa sunnah kita untuk kita mengikuti bersama-sama, makan bersama mereka karena hidangan jamuan makanan telah disediakan untuk kita. Walhasil kesimpulannya adalah bagaimana ketika bertentangan antara puasa sunnah bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal, dengan keberatan tuan rumah atas puasa kita, paling utama dalam kondisi seperti ini adalah kita beribadah, yaitu dengan memberi kelegaan terhadap tuan rumah, membatalkan puasa Syawal kita, dan kita memberikan kelegaan makan bersama dengan orang-orang yang bersama kita atas hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Sehingga kita ingatlah, ibadah itu bukan hanya puasa saja. Ibadah itu bukan hanya yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang bersifat horizontal sosial, yaitu memberi kelegaan terhadap orang lain, termasuk dalam hal ini memberi kelegaan terhadap tuan rumah yang telah menyediakan banyak hidangan untuk para tamu-tamunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.